Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dewi Inovator. Nah teman-teman, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu ya, kita sekarang ini guru-guru dituntut harus lagi belajar dengan kurikulum baru teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu ya, kurikulum kita sekarang itu namanya kurikulum merdeka atau prototip ya, kurikulum prototip yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, nanti bisa dilihat di sini ya. Baik, nah kali ini saya akan membahas isi ataupun sedikit dari kurikulum merdeka itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, tentu apa sih urgensi dari profil pelajar Pancasila ini? Nah, tentu teman-teman sudah tahu mungkin sebagian ya. Urgensinya apa, kepentingannya apa sih profil pelajar Pancasila ini? Tentu salah satunya yaitu untuk menumbuhkan ya, untuk membangun nilai-nilai karakter pada siswa kita tentunya teman-teman ya. Ini yang diharapkan sekali di dalam kurikulum merdeka ini teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya, agar saya termotivasi lagi nih membuat video-video menarik lainnya tentu bermanfaat bagi kita semua tentunya teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan tentu dari siswa kita, ada 6 hal teman-teman. Satu yaitu beriman, berakhlak mulia teman-teman, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama sekali, yang urgensi, yang sangat penting menurut saya ya, yang harus kita tanamkan kepada dalam diri siswa kita itu beriman, berakhlak ya. Yang kedua apa teman-teman? Yaitu mereka harus kreatif. Nah, menjadi seorang pelajar yang kreatif, yang mampu menciptakan hal-hal baru, yang berinovasi ya, tentunya yang original berdasarkan hasil pikiran mereka sendiri. Nah teman-teman, yang ketiga adalah berkebinekaan global. Maksudnya apa ya? Dia itu harus mampu menghormati, menghargai, adanya rasa toleransi ya terhadap orang lain. Nah, kita harus tanamkan kepada siswa kita itu rasa toleransi ya, saling menghargai ya, menghormati. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, yaitu ada rasanya bergotong royong. Bagaimana maksudnya teman-teman? Jadi kita mengharapkan pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan berkolaborasi teman-teman ya. Nah, nantinya mereka akan rasa timbul kepedulian ya, dan saling berbagi tentunya. Nah, yang kelima teman-teman yaitu bernala kritis teman-teman. Jadi pelajar Indonesia itu harus mampu menganalisis ya, kemudian mereka dapat memecahkan masalah ya, kemudian dapat mengambil solusi. Jadi inilah yang diharapkan teman-teman. Yang keenam adalah mandiri teman-teman. Nah, ini yang kita harapkan dari pelajar Indonesia tentunya, yaitu ataupun siswa kita ya. Mereka itu menjadi seorang pelajar yang bertanggung jawab, baik itu dalam segi proses dan juga dalam hasil proses belajar mereka tentunya teman-teman. Nah, inilah ada 6 yang harus ada dalam diri siswa kita tentunya, yang akan kita harapkan ke depannya. Nah, mungkin ini saja teman-teman pada kesempatan kali ini yang saya bahas ya, tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya kita semua sebagai seorang guru berharap siswa-siswa kita itu memiliki karakter-karakter yang mulia ya, yang tentunya mereka juga bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang-orang di sekeliling mereka. Nah, inilah yang kita harapkan ke depannya, kita melahirkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan memiliki kreativitas, dan juga mereka mampu berpikir dan bisa melahirkan inovasi-inovasi baru tentunya yang original berdasarkan hasil mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Tentunya inilah yang kita harapkan semua teman-teman, kita dapat menjadikan generasi-generasi yang bermartabat tentunya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya,
semoga saya termotivasi lagi membuat video-video menarik lainnya, tentu bermanfaat bagi kita semua tentunya teman-teman. Nah, ayolah kita sebagai guru sekarang, marilah kita terus berbuat yang terbaik tentunya bagi kita sendiri dulu dan juga bagi siswa-siswa kita. Nah, kalau kita senang dalam mengajar, tentu kita akan melahirkan juga proses pembelajaran yang menarik, tentunya bermanfaat, dan siswa menjadi menyenangkan mereka mengikuti proses pembelajaran di kelas tentunya teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.